Jadi saudara-saudara, ya, ini beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Singkatnya, kami tetap pada petitum kami. Ya. Tetap pada petitum kami ingin diskualifikasi paslon 02, kami ingin ada pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia. Ya. Dan MK mempunyai dasar yang kuat untuk melakukan itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah MK berani? Ini ditanyakan oleh banyak pihak kepada saya. Dalam konteks politik sekarang ini, apakah MK akan berani membuat putusan semacam itu? Nah, kalau saya pribadi, dan teman-teman saya juga akan share ini, kami percaya pada Mahkamah Konstitusi. Ya, kami percaya pada Mahkamah Konstitusi, mereka punya legitimasi, ya, punya dasar konstitusional, ya. Mereka juga tidak boleh diintervensi dan tidak bisa diintervensi untuk membuat putusan yang progresif semacam ini. Terus terang, kami merasakan suasana kebatinan dalam tubuh MK, terutama pasca putusan MK nomor 90. Kenapa saya katakan demikian? Karena putusan MK nomor 90 telah membuat MK terperangkap dalam satu situasi dan dalam satu keadaan di titik nadir, ya, yang membuat MK ini tidak punya pilihan lain selain harus bangkit kembali. Tidak punya pilihan lain. Kalau MK ingin tetap menjadi penjaga konstitusi, kalau dia tetap ingin menjadi mahkamah yang relevan. Nah, kami percaya MK sedang memulihkan martabatnya, marwahnya. Kami juga percaya MK memikirkan keberlangsungan demokrasi, keberlangsungan kita sebagai bangsa, keberlangsungan anak-anak dan kita semua. Jadi jangan kita kehilangan harapan. Don't lose faith. Don't lose faith. Bangsa ini akan mati kalau dia kehilangan harapan. Jadi saudara-saudara, kita tidak akan menggurui MK, dan saya harap semua teman-teman media juga, intelektual dan yang lain-lain, tidak akan menggurui MK, ya. Karena hakim Mahkamah Konstitusi seperti yang dikatakan oleh Ibu Megawati dalam tulisannya di salah satu media kita, adalah negarawan. Tempat ini dipilih oleh Ibu Megawati ketika dia menjadi presiden sebagai gedung Mahkamah Konstitusi supaya dia betul-betul mempunyai prestis, gitu, berada di ring satu dekat dengan istana. Konsekuensinya adalah, asumsinya adalah, siapapun yang menjadi hakim MK adalah negarawan yang tidak berpihak pada satu golongan. Nah, MK akan mampu menghasilkan putusan yang cerdas, yang progresif, dan yang adil. Nah, kalau MK melakukan ini, saudara, inilah legacy. Sekali lagi, inilah legacy masa depan Indonesia yang akan jauh lebih baik dari apa yang kita miliki sekarang ini. Karena kita tidak boleh mundur, kita mesti melangkah maju. Saya kira pengalaman putusan MK nomor 90 itu setback yang kita bisa koreksi, dan MK punya kesempatan untuk melahirkan legacy. MK diskualifikasi Prabowo Gibran, TPN Ganjar Mahfud, MK punya keberanian. Dilansir dari suara.com, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud optimis Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan semua gugatan pihaknya dalam putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU pemilihan presiden 2024. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menegaskan pihaknya percaya kepada MK karena lembaga tinggi negara tersebut memiliki legitimasi, memiliki dasar konstitusional, serta tidak boleh dan tidak bisa diintervensi untuk membuat putusan yang progresif termasuk dalam PHPU. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tetapi saya yakin bahwa MK punya keberanian, sikap kenegarawan, dan berpikir jangka panjang, kata Todung saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 16 April 2024. Yang menjelaskan dalam petitum awal yang diajukan TPN dalam PHPU, TPN meminta MK membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang hasil penetapan pemilu 2024, serta mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka selaku pasangan calon peserta Pilpres 2024.
Selanjutnya, dalam petitum, TPN juga meminta MK memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang Pilpres 2024. Usai keluarnya putusan MK nomor 90/PU/11/2023, Todung merasakan suasana kebatinan dalam tubuh MK sehingga dirinya menilai MK tidak punya pilihan selain bangkit kembali untuk tetap menjadi penjaga konstitusi. Maka dari itu, Todung percaya MK saat ini sedang memulihkan martabat dan muruah lembaga serta terus memikirkan keberlangsungan demokrasi dan bangsa. Jadi jangan kita kehilangan harapan, bangsa ini akan mati kalau kehilangan harapan, tuturnya kembali. Dengan demikian, Todung yakin bahwa MK akan mampu menghasilkan putusan yang cerdas, progresif, dan adil. Jika MK bisa mengeluarkan putusan tersebut, putusan itu akan menjadi warisan untuk masa depan Indonesia yang jauh lebih baik dari saat ini. Karena kita tidak boleh mundur, kita harus melangkah maju dan MK mempunyai kesempatan untuk melahirkan warisan yang akan diingat oleh bangsa ini, kata Todung kembali.